Jadi ketika story-nya nyampe, story-nya kena, dan story-nya relate, maka kita akan bisa dapat cuan lebih banyak. Karena kita bisa menjual dengan lebih baik. Storytelling membuat kita bisa story selling. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Saat merintis dulu, aku benar-benar bingung dan kesulitan. Karena apa yang aku lakukan sebagai seorang content creator tidak pernah aku pelajari sebelumnya. Aku adalah seorang alumni teknik elektro dari ITB. Yang aku pelajari adalah matematika, fisika, menghitung arus, rangkaian, membuat komponen elektronik. Itu semua aku sangat kuasai, aku sangat pahami. Sebagai seorang alumni mahasiswa teknik. Tapi ternyata aku menyadari bahwa aku salah jurusan. Ternyata aku tidak bahagia menjalani apa yang aku lakukan. Ternyata aku tidak happy dengan yang aku lakukan setiap hari. Pernahkah kamu merasa bisa melakukan sesuatu tapi tidak bahagia melakukannya? Itu yang aku rasakan dan membuat aku career shifting menjadi seorang productivity coach, trainer, dan penulis buku pengembangan diri. Shifting awalnya aku lakukan dengan menjadi seorang content creator supaya aku terbiasa menulis, sharing, berbagi, dan akhirnya bisa lebih mulus saat aku menjadi penulis, trainer, dan coach. Namun masalahnya, segala hal berat terjadi. Belum ada income awalnya, belum bisa menghasilkan apapun, diomongin, dicemooh, dikata-katain oleh orang-orang terdekat, teman, sahabat, keluarga. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Saat kamu sedang berjuang melakukan yang kamu inginkan, impian kamu, tapi tidak didukung oleh orang-orang sekitar kamu? Itu yang aku rasakan dulu. Dan dari situ aku paham sekali arti dari konsistensi. Berjuang saat tidak ada yang mendukung. Terus maju saat banyak hambatan. Terus melakukan apapun kondisinya. Ini adalah cara terpenting. Cara paling jitu untuk kita berhasil di bidang apapun. Konsisten melakukan apa yang kita percayai. Tidak jatuh ketika ada rintangan yang menghadang. Ketika kamu punya impian yang besar, kamu harus melakukan yang terbaik mencapainya, terus maju, terus mencoba kendati apapun masalahnya. Jika kamu emang mau menjadi seorang creator yang hebat, infopreneur yang dahsyat, kamu harus punya konsistensi. Karena konsistensi adalah kunci yang paling murah sekaligus paling mahal. Murah karena siapapun bisa melakukannya, tapi mahal karena tak terhingga harganya. Yang aku lakukan barusan adalah melakukan proses storytelling, menceritakan pengalaman pribadi aku sendiri untuk memberikan satu poin yang berkesan dan berbekas di audiens, di murid kita. Sebagai seorang infopreneur, kita harus menguasai kemampuan storytelling ini. Tentu aku nggak akan bahas semua caranya melalui di episode singkat ini. Tapi jadikanlah episode ini pembuka bahwa storytelling itu benar-benar penting untuk menggerakkan hati, emosi, dan pikiran, perasaan audiens kamu. Sehingga mereka tertarik untuk belajar dengan kamu dan akhirnya membeli produkmu. Banyak sekali orang yang beli produk digitalku dari ebook, e-course, training, webinar, coaching, mentorship, karena mengetahui storytellingku. Karena aku menjadi orang yang vulnerable, menceritakan ke orang lain terkait pribadiku, ceritaku sendiri. Orang pengen tahu bukan hanya ilmumu, tapi diri kamu sendiri. Cari ilmu gampang, tinggal cari buku di internet, mudah sekali. Tapi orang punya kedekatan emosional dengan dirimu. Orang bukan hanya ingin belajar, tapi ingin belajar dari diri kamu. Kenapa? Karena kamu ngebangun personal branding. Bukan hanya konten branding, bukan hanya konten yang bagus, informasi yang berkualitas. Iya, itu penting. Tapi kamu hadir sebagai seseorang, sebagai seorang manusia yang membagikan apa yang kamu ajarkan ke orang lain. Maka kamunya harus tampil. Orangnya tuh harus muncul. Display picture, jangan cuma foto pemandangan atau foto anime atau foto random. Enggak, hadirkan diri kamu, tampilan kamu yang benar-benar disetting dengan bagus.
Ketika kamu bikin konten, tampilkan diri kamu. Ketika kamu bikin story, tampilkan diri kamu. Reels, tampilkan diri kamu. Sehingga orang kenal siapa kamu, orang melihat kamu. Dan itu yang membuat orang mau belajar. Harganya jadi jauh lebih mahal. Kalau orang sekedar belajar ilmu produktivitas, mungkin orang bisa bayar 100.000, 200.000. Tapi ketika orang belajar dari Bang Umar, orang sanggup bayar jutaan. Orang mau bayar jutaan. Kenapa? Karena orang melihat akunya, orangnya. Jadi ketika story-nya nyampe, story-nya kena, dan story-nya relate, maka kita akan bisa dapat cuan lebih banyak. Karena kita bisa menjual dengan lebih baik. Storytelling membuat kita bisa story selling, menjual dengan cerita. Ketika aku bercerita tentang salah jurusan, orang-orang yang salah jurusan langsung relate, langsung connect, dan memiliki kedekatan emosi yang luar biasa, mau mendengarkan sampai akhir, dan berkemungkinan besar untuk membeli apa yang aku tawarkan. Kuasai keterampilan storytelling, supaya kamu bisa story selling, menjual dengan cerita. Semoga kamu bisa terus membuat cerita-cerita yang luar biasa dalam hidupmu dan mendokumentasikannya. Karena terkadang banyak dari kita yang ngerasa, cerita hidupku biasa-biasa aja bang, cerita hidupku nggak ada istimewa-istimewanya. Karena kamu nggak terbiasa bercerita. Karena kamu nggak terbiasa menuliskan segala kisah dalam hidupmu. Karena kamu nggak terbiasa menceritakan pengalamanmu ke orang lain. Sejatinya orang senang banget diceritain. Sejatinya orang senang banget dengar cerita kamu. Tapi kamu yang menahan diri dan akhirnya mereka tidak berubah. Akhirnya mereka tidak dapat informasi kamu dengan utuh. Akhirnya mereka tidak benar-benar belajar dari kamu. Sebelum menyampaikan informasi, ceritakan dulu konteksnya. Kenapa ini berguna? Kenapa ini penting? Dan orang akan mendapatkan experience jauh lebih baik daripada kamu hanya sekedar memberikan fakta, data, dan angka saja. Semoga bermanfaat. Selamat bercerita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.